Jingso. Kami dari IKSPI Kerasakti Ranting Sumber cabang Cirebon. Jangan lupa nonton channel Mas No Paskar dan jangan lupa subscribe IKSPI Kerasakti Jaya Jaya Jaya. Jingso. No Paskar. Perhatikan tangannya. Kaki rapat. Paham ya? Seperti itu. Arah pandangan ke kanan dan ke kirinya. Gitu ya. Jadi jajan seperti itu. Jadi kalau sudah hafal, jajan itu harus pakai seperti ini. Nah, jadi pandangannya gini. Habis gini ya. Masuk gini. Jadi set. Jadi agak bisa set naik, turun lagi. Turun lagi. Set. Jadi jangan cuma gini. Jadi gerakannya cepat. Masuk kembali. Paham ya? Harus diperhatikan betul-betul. Tikung kedua udah? Belum? Perhatikan ke saya semua. Ayo, tapi diikutin. Tekuk. Ganti kiri. Tekuk. Rapat biasa. Cukup. Itu ya. Pasang kuda. Habis ini Bi. Lari Bi. Pasang udah. Tendangan lurus di depan. Awas pukulan. Disejarkan barisan. Barisannya luruskan. Kaki yang kiri sorong. Geser ke kanan. Gajarin. Udah, ikutin yang juga. Yang belum ikutin yang juga. Lompat gerak. Lompat setingginya.
cepat sambil tangannya gini. Yang tinggi, nggak usah geser kemana-mana, tetap walaupun melompat tetap di satu tempat, satu titik. Lompat tes. Tinggi. Tinggi lagi. Lebih tinggi. Terakhir, yang tinggi. Cukup. Biasakan gitu. Untuk apa? Untuk kamu sendiri kekuatan kuda-kuda itu. Contoh kecil, kamu kuda-kuda. Nah, kaki kamu perhatikan ya. Rendahnya sudah cukup. Rendahnya cukup. Tapi posisi kakinya itu yang kurang benar. Ada tutup, ada masuk. Nah, gitu. Akan saya bedakan gunanya untuk apa. Coba kamu buka. Buka. Seperti tadi, buka. Buka lagi. Lah ini. Ini salahnya seperti ini. Akan mudah diginiin. Nih. Tuh. Mudah jatuh. Tapi kalau agak rendah, agak depan, terus masuk. Nah, ini masuk. Ini akan beda. Ingat, ya dua-duanya gini. Gini. Jangan terlalu lebar. Nah, ini masuk. Masuk. Nah, ini kuda-kudanya akan kuat. Walaupun anu tapi kuat. Beda dengan yang ini dibuka. Akan ketarik. Paham ya? Terus di saat kamu gajian, coba gajian. Gerakan pertama, perhatikan gajian pertama. Nah, ini perhatikan, tetap. Yang lain perhatikan. Kalau gajian seperti ini sudah benar. Yang kanan seperti itu, yang kiri seperti ini. Benar yang mana? Kakinya. Kalau diinjek lawan, tidak akan patah. Cuma sakit, nggak apa-apa. Daripada kamu lurus, kaki lurus. Lurus. Ini fatal. Kalau diinjek lawan, patah tulang. Paham nggak? Patah. Nggak masalah kalau jatuh bisa kembali, tapi kalau nggak patah. Ya, jadi kalau tekuk. Nah, jangan terbang. Ini kamu cuma diinjek aja, pasti cuma gini aja. Tapi kalau kamu lurus, musuh itu lebih pintar. Apalagi musuh kita sama-sama pesilat yang punya ilmu bela diri. Ini jangan sembarang aja kamu beranggapan wah, enggak. Musuh kamu itu bisa lebih hebat. Makanya hati-hati pakai teknik, jangan asal berani. Paham ya? Session, coba saya perhatiin. Session, semuanya. Semangat no. Perhatikan, nah, seperti itu. Seperti sini. Nah, serong, penglihatannya, arahnya. Tekuk dikit, nah. Tekuk, harus ditekuk, yang kiri juga ditekuk. Nah, betul gini ya. Nah, betul gini. Tarik nafas, keluarkan nafas. Nengoknya jangan terlalu kiri, jangan terlalu buang kiri. Serong dia aja dikit. Tetap lurus, cuma pandangannya agak gini. Jangan begini. Paham? Kalau pelatih. Ya. Baris. Cepat. Ayo. Siapkan. Setengah lanjang kanan. Biasakan. Wih, yang geser sini. Biasakan orang sekolahan kok. Ayo masih ini. Ini nggak boleh nih. Setengah lanjang kanan. Istirahatkan. Istirahat tepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Ya. Untuk adik-adik semuanya, alhamdulillah hari ini hari Ahad untuk
Tanggal berapa ini? Tanggal 5, 14, 12, 12. Ini alhamdulillah kita bisa latihan kembali. Di sini akan kelihatan mana adik-adik, mana teman-teman yang semakin serius dalam latihan dan semakin tidak, yang niatnya bagaimana ingin apa, itu akan kelihatan semakin berjalannya hari. Bergantinya waktu, ini akan kelihatan mana yang iseng-iseng sekedar ngisi waktu atau betul-betul menuntut ilmu dalam organisasi IKSP Kerasakti ini. Karena apa? Memang setiap ikut organisasi apapun itu namanya, ya, banyak halangan, banyak tantangan, rintangan, bahkan godaan. Baik itu rasa capek, mungkin nanti dibenci masyarakat atau dibenci temanmu sendiri. Ah, sok jago, sok kurang kerjaan, manfaatnya apa, gunanya apa. Di situ nanti akan terlontar. Bahasa-bahasa, kata-kata itu akan seperti itu akan keluar dari mulut-mulut orang-orang yang di sekeliling kita. Pasti itu. Nah, disinilah yang akan kita cermati bahwa kita ikut organisasi, khususnya di KSP Kerasakti ini, betul-betul ada tujuan. Ya, tentu pertama manfaatnya adalah menambah teman, itu pasti. Menambah teman, menambah pengalaman, olahraga untuk menjaga kesehatan, tambah ilmu, ya karena ilmu itu banyak. Dari ilmu apapun itu namanya. Nanti kamu bisa sharing, mungkin anak-anak pelajar di sini bisa sharing antar teman di sekolahan, di pondok pesantren, apa ya yang kurang paham di sekolahan kamu, mungkin bisa tanyakan antar teman satu dengan yang lain. Ini manfaat dari ikut organisasi, salah satunya. Dan lebih banyak lagi. Terus yang lebih penting adalah mendalami IKS itu salah satunya untuk mengembangkan seni bela diri, melestarikan budaya. Apa? Karena silat itu dari nenek moyang kita atau leluhur-leluhur kita. Walaupun IKSP Kerasakti ini silatnya sebetulnya dari Tiongkok. Makanya bernuansa kungfu. Ya, silat IKSP Kerasakti itu sudah dilihat dari seragamnya aja beda dengan pesilat lain. Seragamnya kayak keluar seragam Cina. Karena memang ini kungfu. Kalau masuk Indonesia tetap silat, tapi 80% atau 75% dominan ke gerakan kungfu. Paham ya? Itu pertama. Terus yang selanjutnya, di dalam ikut organisasi Kerasakti ini, nanti adik ini akan dilatih disiplin, disiplin waktu, terus bertindak jujur, bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab apa itu? Menjaga nama baik perguruan di dalam maupun di luar latihan. Menjaga nama baik keluarga kamu, termasuk orang tua kamu, atau sekolah kamu, atau diri kamu sendiri. Ini dididik di situ. Bukan berarti ikut organisasi terus sombong menyombongkan, malah semakin hura-hura di jalan, itu nggak ada. Ajaran pelatih itu nggak ada. Cuma pelatih mengajarkan kebaikan, toh nanti kalau kamu di jalan sampai membuat onar, itu karena kamu salah pergaulan aja. Ya, pelatih atau saya di sini tidak bisa mengawasi kamu 24 jam, itu nggak bisa. Orang tua kamu mengawasi kamu 24 jam itu nggak bisa. Di sini berapa jam? Paling 2-3 jam. Di sekolah berapa jam? Di rumah berapa jam? Ini nggak bisa. Kembalikan ke diri kamu, bahwa kamu punya rasa tanggung jawab, bahwa kamu ini diawasi. Ya, diawasi oleh siapa itu? Diri kamu dan Tuhan Yang Maha Esa, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kamu akan berhati-hati. Ada orang, nggak ada orang, ada pelatih, nggak ada pelatih, ada orang tua, nggak ada orang tua, di depan guru atau di luar guru, kamu harus bisa menjaga diri kamu. Di sini organisasi dididik seperti itu. Selalu mengarahkan ke situ. Dan selanjutnya yang lebih penting, ikut Kerasakti ini supaya kamu menjadi anak-anak yang bisa manfaat. Ya. Syukur kamu nanti bisa menjadi ulama besar, dakwah lewat jadi kiai ulama. Kalau kamu nanti menjadi ustadz, ustazah, jadilah penceramah, dai, atau pendakwah sebagai ustadz atau ustazah. Tapi ngaku nanti lulus dari sekolahan, dari pondok pesantren, tidak menjadi ulama, tidak menjadi kiai, tidak menjadi ustadz, ustazah. Setidak-tidaknya kamu sudah mempunyai bekal. Bekal apa itu? Dakwah, mengajak kebaikan, karena sudah diajarkan dalam organisasi IKSP Kerasakti. Kita ada wadahnya masing-masing. Ya syukur di sini habis lulus ini jadi pendakwah semua, kiai besar semua. Tapi kan tidak menjamin. Ya, nah, entah jadi poluan, entah jadi tentara,
entah jadi pengusaha, entah jadi bos apa atau apa nanti. Yang penting satu, kamu bertakwa, dan kedua mempunyai ilmu bela diri. Apalagi zaman sekarang, ya. Jangan kamu mentang-mentang misalkan cewek, nggak pernah keluar malam. Jangan seperti itu. Banyak penjahat-penjahat atau orang-orang di sana yang dijamret, yang dirampok mungkin, yang ditodong mungkin, orang-orang jahil kepada cewek-cewek. Minimal kamu punya ilmu bela diri, minimal bisa melawan sedikit. Syukur-syukur bisa membentengi serta menjaga diri kamu dan membantu orang lain. Terakhir, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang pasti. Ya, ilmu IKS bukan menjauhkan dari Allah, tapi justru mendekatkan. Tak kasih terakhir simbol IKS. Di sini yang berlambangan khi itu kontak. Kontak ini adalah hubungan kita makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah menjadi hambanya Allah yang selalu mau berkomunikasi. Tahu kan kontaknya Allah? Nomor HP-nya Allah tahu ya? Pasti. Ya. Berapa itu? Tahu? Nomor teleponnya Allah tahu? 4? 4? Halo, tahu nggak? Siapa yang sering pegang HP? 4, 4, 3, 2, 4. Iya, nomor teleponnya Allah itu. Nggak ada yang tahu tak? Ya itu, nomor teleponnya Allah kan itu. Mas, nomor teleponnya iya. 4 itu duhur. 4 lagi asar. 3 lagi maghrib. 2 subuh. Terus kembali lagi ke apa tadi? Duhur. Itu kontaknya Allah, bukan 0821 bla 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 bla, bukan. Nah, di situ sholat kan berkomunikasi, hubungan. Nah, di situ termemohon pada Allah. Ya Allah, saya menjadi warga siswa-siswi KSP Kerasakti yang bisa berguna, yang nggak sombong, yang bisa membantu orang banyak, yang mengharumkan nama orang tua saya. Kalau orang tua sakit, saya bisa menyembuhkan dengan izin-Mu ya Allah. Terus, gitu terus. Paham ya? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Latihan terus. Ya.